Lei Ge sedang berlatih tinju di sebuah sekolah bela diri. Pelatih mendadak ada urusan dan meminta dia untuk menjaga anak-anak. Melihat anak-anak kecil yang tingginya tidak sampai pinggangnya, Lei Ge memutuskan untuk menemani mereka berlatih sebentar. Yang pertama adalah gadis kecil yang mereka sebut pemimpin perempuan. Dia mengatakan bahwa dia sudah berlatih judo selama beberapa tahun. Lei Ge meremehkannya dan menyuruhnya untuk menunjukkan kemampuannya. Namun detik berikutnya, Lei Ge terjebak dalam kuncian dan tidak bisa bergerak. Sebagai seorang pembunuh profesional, karena merasa malu, dia tentu tidak akan menyerah dengan mudah. Namun, pemimpin perempuan ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketika pelatih kembali, Lei Ge sadar kembali. Harus diakui, anak-anak sekarang memang sangat kejam. Suatu hari, Lei Ge mengantar putrinya ke sekolah. Namun, ketika sampai di depan sekolah, putrinya tidak ingin turun dari mobil. Setelah mencari tahu, ternyata putrinya mengalami bullying ringan di sekolah. Ada seorang gadis yang terus-menerus menargetkannya, bahkan memberinya berbagai julukan, bahkan menghasut teman-teman untuk mengucilkannya. Sebagai seorang pembunuh, Lei Ge hanya meminta putrinya untuk memberitahu guru. Masalah di sekolah seharusnya diselesaikan di sekolah. Tapi segera dia menyadari bahwa dia salah. Dan sangat salah. Malam itu, setelah putrinya pulang, dia masih murung. Dia mengatakan bahwa dia telah memberitahu guru. Tapi pihak lain malah semakin parah. Bahkan menggambar di foto-fotonya di grup teman-teman. Melihat ini, Lei Ge tahu bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, dia menemui orang tua gadis itu. Tapi orang ini sama brengseknya dengan anaknya. Tidak hanya tidak menyadari kesalahan, tapi juga menyuruh Lei Ge untuk segera pergi. Apa kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan datang ke rumahku? Saya tidak menakut-nakuti kamu. Saya akan menelepon kakak laki-laki saya. Baiklah, dia seorang polisi. Wah, sangat menakutkan. Cepat panggil dia ke sini. Tunggu saja. Pihak lain sangat efisien. Lei Ge baru saja pulang ke rumah. Polisi wanita itu datang menemui. Dua polisi mengatakan bahwa dia diduga mengintimidasi warga sipil. Mereka juga menyebutkan banyak tuduhan yang tidak berdasar. Tanpa mereka sadari, di mata Lei Ge, mereka hanyalah badut yang konyol. Dia bisa menghabisi mereka kapan saja. Namun Lei Ge tidak melakukannya. Dia hanya mengusir mereka dengan beberapa kalimat sederhana. Karena mereka begitu tidak menghargai, maka Lei Ge juga tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Kemudian dia pergi ke sekolah tinju. Dia menyapa pemimpin perempuan yang berlatih judo. Di kamar mandi sekolah, gadis yang suka mengganggu baru saja keluar. Kamu adalah Taylor. Iya, saya dengar kamu selalu mengganggu anak perempuan Lei Ge. Apa? Jika kamu berani mengganggu dia lagi, saya akan memukulmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Dengar itu? Sepertinya untuk menghentikan kekerasan, maka kamu harus lebih kejam dari mereka. Jika penyamar di dekat pembunuh ditemukan, apa hasilnya nanti? Untuk menguji pendatang baru, mengungkapkan beberapa informasi yang tidak berbahaya, penyamar mendapatkan informasi. Berpura-pura pergi membeli makanan malam. Namun, begitu dia turun, dia langsung menuju telepon umum. Namun, saat dia baru saja menghubungi nomor, dia langsung ditangkap oleh Lei Ge. Jadi, apakah kamu polisi atau kaki tangan? Polisi. Lei Ge membawa penyamar kembali ke markas. Rekan lama, Darren, menyatakan, sesuai dengan aturan dunia bawah tanah, pengkhianat paling ringan hukumannya adalah dikubur hidup-hidup. Maka ketiga orang itu naik ke mobil. Perjalanan menuju daerah terpencil. Pria itu menyatakan bahwa dia tidak mendapatkan informasi apapun. Tapi jika kalian membunuhku, atasan saya tidak akan bisa menghubungi saya. Pasti akan mengawasi kalian dengan ketat. Lei Ge tentu juga memahami prinsip ini. Siapa nama asli kamu? Nick. Turun dari mobil. Pergi. Penyamar itu sangat pintar. Tahu bagaimana menggunakan keuntungannya untuk bernegosiasi dengannya. Lalu Lei Ge menemukan bosnya. Karena pengkhianat itu adalah orang yang dia kirim sendiri. Bos, untuk memberikan kompensasi, memberikan Lei Ge tugas yang imbalannya tinggi dan mudah. Keesokan harinya, dia datang ke tempat bawahannya untuk memeriksa kemajuan tugas. Begitu dia masuk, dia menyadari bahwa kedua orang ini sangat bersemangat. Jelas sekali mereka sedang dalam keadaan terpengaruh. Keduanya menyatakan bahwa pekerjaan mereka sudah selesai. Mereka juga mengajak Lei Ge untuk melihat. Hasilnya, tidak melihat tidak tahu, sekali melihat langsung terkejut. Ternyata mereka langsung membuang mayat ke dalam bagasi.
Yang paling parah adalah pintu belakangnya masih transparan. Wah, tinggal kurang memberitahu polisi bahwa saya adalah pembunuhnya. Lei Ge segera menelepon bosnya. Dia menyatakan bahwa kedua orang ini akan segera ditemukan oleh polisi. Dan mereka tidak akan ragu untuk menjualmu. Bos tidak punya pilihan lain selain membiarkannya menangani kedua orang itu. Lei Ge memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga. 100.000. Menjamin dia bisa tidur nyenyak. Bos terlihat sangat marah. Baiklah, kesepakatan. Menunggu sampai malam. Lei Ge mencuri sebuah mobil kecil. Dia tidak ingin mengemudikan mobil dengan pintu belakang transparan itu. Kemudian beberapa orang berangkat ke pinggiran kota. Dua bocah itu belum tahu bahwa mereka akan menghadapi bahaya besar. Sambil mengemudi, anak nakal di belakang itu tiba-tiba mengambil bubuk putih dan ingin menghisapnya. Lei Ge tidak ingin mencium baunya. Dia mencengkeramnya. Pergi sana. Melihat dia tidak mendengarkan nasihat. Dengan satu injakan rem, dia memadamkan api. Bocah yang marah itu langsung mengeluarkan pistol. Dia masih mengumpat. Untuk membuatnya diam, Lei Ge dengan cepat memutar kemudi dan menabrak tepi jalan. Bocah di kursi belakang langsung terlempar keluar mobil. Sepertinya dia sudah tidak berdaya. Penumpang di kursi depan juga mengalami luka parah. Lei Ge turun untuk memeriksa. Dia kebetulan melihat kebocoran bahan bakar. Dia mendapatkan ide cemerlang. Dia mengeluarkan pemantik api dan melemparkannya, menciptakan ilusi lokasi kecelakaan mobil. Sekarang bahkan tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk menggali lubang. Mendapatkan 100.000 dengan mudah. Kemampuan Lei Ge dalam menyelesaikan tugas sudah terkenal di mana-mana. Pada hari itu, ada sebuah kontrak besar yang datang. Seorang wakil bos geng ingin membunuh bosnya. Dan dia mengenal bos tersebut. Karena ada uang yang bisa dihasilkan. Dia tentu saja tidak akan menolak. Namun, membunuh orang yang dikenal harus bayar lebih. Harga tetap 300.000. Harus membayar uang muka terlebih dahulu. Semoga beruntung. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh majikan, bos besar akan tiba di sini besok pagi. Langit mulai gelap. Lei Ge meminta Darren untuk siap sedia di sini. Dia sendiri mengenakan pakaian camouflage ala pengemis dan berangkat ke area target. Dia mencari posisi tinggi dan menyiapkan senapan sniper. Berbaring di sana sepanjang malam. Keesokan paginya, suara mobil terdengar tidak jauh dari situ. Dia segera bangkit dan bersiap untuk bertindak. Namun, saat dia hendak menekan pelatuk, dia menemukan bahwa orang tua bos besar ada di sana. Dia ragu. Ketika dia melihat ke arah pengawal di sampingnya, Lei Ge tertegun di tempat. Bukankah itu pembunuh yang sebelumnya dia lepaskan? Tidak lama kemudian, bos besar keluar sendirian dari ruangan. Lei Ge tahu kesempatan telah datang. Dia dengan cepat berpindah ke area aktivitas bos besar. Bersiap untuk mengakhiri pertarungan dari jarak dekat. Tanpa disadari, pencitraan panas telah mengungkap posisinya. Bos. Ada apa? Cepat lari. Melihat bahwa dia telah ditemukan, Lei Ge menarik pelatuk ke arah bos besar. Tidak mengenai sasaran. Kaki tangan setia melindungi tuannya mengejar Lei Ge. Darren yang sedang buang air kecil terkejut oleh suara tembakan. Dia segera naik mobil menuju titik evakuasi. Di sini, Lei Ge sudah terungkap posisinya. Peluru menyerangnya dari segala arah. Dia melarikan diri menuju titik evakuasi. Untungnya, Darren tiba tepat waktu. Lei Ge beruntung selamat dari situasi itu. Kemudian, dia berpindah ke mobil yang sudah disiapkan untuk melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Lei Ge akan menyerah begitu saja? Hari itu, bos besar datang ke toko serba ada untuk membeli sesuatu. Ternyata hanya ada satu pengawal yang menemani. Saat dia berbalik, dia kebetulan melihat Lei Ge. Dia tidak tahu bahwa Lei Ge adalah orang yang ingin membunuhnya. Pertemuan dengan kenalan tidak bisa dihindari dari basa-basi. Lei Ge memanfaatkan kelengahan mereka. Dia mendorongnya ke dalam mobil. Dia berhasil menaklukkan bos besar. Darren menginjak gas dan meninggalkan tempat itu. Saat itu, bos besar juga tidak lagi melawan. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia bawah tanah, dia tahu apa yang akan dia hadapi. Lei Ge memberitahunya, wakilmu adalah majikanku. Bos besar tampaknya sudah tahu sejak lama. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena salah menilai orang. Kemudian mereka tiba di puncak gunung yang jarang dikunjungi orang. Tidak ada banyak kata-kata. Mali. Sampai jumpa di mimpi. Meskipun telah menyelesaikan tugas, namun, semuanya masih jauh dari selesai. Dia telah membunuh bos besar. Dia pasti akan menghadapi balas dendam dari orang-orang kepercayaan lawan. Hari itu, dia pergi ke dalam hutan untuk latihan menembak. Namun saat akan pergi, anjing Lei Ge tiba-tiba terdiam.
menghabisi sekelompok orang. Lei Ge baru menyadari bahwa orang itu adalah anak buah dari wakil pemimpin. Ternyata mereka membayar mahal untuk menyuruhnya membunuh bos besar. Itu semua untuk membalas dendam sekarang. Dengan nama keberhasilan balas dendam untuk naik posisi. Rencana ini benar-benar terdengar bagus. Tapi bagaimana mungkin Lei Ge membiarkan dirinya disembelih? Setelah beberapa putaran, jenggot besar tidak mendapatkan keuntungan. Maka ia memanfaatkan keunggulannya untuk menyerang Lei Ge. Setelah berjuang sengit, Lei Ge menangkap jenggotnya dan menggigit wajahnya. Tapi dia juga terluka di matanya. Lei Ge yang meremehkan musuhnya menjadi sangat marah. Menghadapi serangan jenggot besar, dia tidak memberikan sedikit pun kesempatan. Dia awalnya ingin pergi begitu saja, tapi ketika dia berbalik dan melihat anjingnya tergeletak di tanah, amarah yang tidak terdefinisikan muncul di hatinya. Dia mengambil sekop dan memukulnya sekali. Kemudian dia menggendong anjingnya kembali ke mobil. Ternyata aku sudah memberi mereka muka. Berani sekali mereka mengacau seperti ini. Apa mereka benar-benar mengira nama pembunuh berkepala botak itu palsu? Sisi lain, pengkhianat menemukan pengawal bos besar. Katakan padanya bahwa kita akan membunuh Lei Ge untuk membalas dendam pada bos. Keduanya sedang merencanakan. Pengawal tiba-tiba menangkap tangan pengkhianat. Lei Ge dari belakang langsung mencekik lehernya. Ternyata Lei Ge pernah berutang budi kepada pengawal untuk tidak membunuhnya. Untuk membalas budi itu, pengawal tentu saja akan membantu Lei Ge. Mereka berhasil melumpuhkan pengkhianat. Keduanya membawanya ke sebuah daerah pinggiran. Melihat bahwa mereka benar-benar akan membunuh, pengkhianat segera berkata bahwa dia punya uang. Asalkan mereka membebaskannya, 600.000 akan diserahkan tanpa kurang. Lei Ge dan temannya mendengar 600.000 dan mata mereka berbinar. Balas dendam untuk kaki tangan itu juga tidak jadi. Mereka langsung memasukkannya ke dalam bagasi. Mereka tiba di tempat pengkhianat menyimpan uang. Berdasarkan petunjuk yang dia berikan, keduanya mulai menggali lubang di rumput. Dengan cepat, Lei Ge kemudian menemukan brankas di bawah. Namun, pengkhianat mengambil kesempatan dan melarikan diri saat mereka tidak memperhatikan. Sang pengawal tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Saat itu, entah siapa yang menembakkan beberapa peluru dari tempat gelap, tidak sempat memikirkan bahaya. Lei Ge segera mengejarnya. Saat mendekat, dia baru menyadari bahwa itu adalah Darren yang terjatuh karena terjerat kawat berduri. Dengan penundaan seperti ini, pengkhianat sudah lama menghilang. Mereka saling membantu dan bersiap untuk kembali ke lapangan. Namun sekarang langit sudah gelap, dan bulan purnama muncul. Jadi, apakah itu serigala jadi-jadian? Hanya bercanda. Lei Ge tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ditangkap oleh serigala jadi-jadian. Juga ketakutan oleh dua orang bodoh ini. Di bawah kepemimpinan Lei Ge, 3 orang itu kembali ke lapangan. Mengeluarkan tas uang sebesar 600.000. Melihat uang tunai yang penuh di dalamnya, mereka bisa menghabiskan uang itu untuk sementara waktu. Apakah ini menyenangkan? Menyenangkan? Itu benar. Lei Ge sedang mendiskusikan bisnis dengan bosnya. Astaga, cepat bunuh laba-laba besar itu. Suara dia memang tidak membuat laba-laba itu terganggu. Hampir saja membuat Lei Ge kencing ketakutan. Melihat bos yang sudah mati itu, Lei Ge tertawa sampai mulutnya tidak bisa menutup. Bisa memakan orang, kau brengsek tua. Setelah itu, bos memperkenalkan Lei Ge kepada seorang klien besar. Sama seperti dirinya, pria berjanggut ini juga seorang ayah tunggal. Namun, putrinya, Jenny, sudah hilang selama bertahun-tahun. Ada seorang tersangka bernama Miller. Namun, dia dibebaskan karena kurangnya bukti. Orang ini memiliki catatan pelanggaran terhadap anak-anak. Pernah masuk penjara. Ayah ini yakin bahwa hilangnya putrinya ada hubungannya dengan Miller. Sekarang dia juga didiagnosis menderita kanker. Pria itu hanya ingin melihat putrinya sebelum meninggal. Bahkan jika hanya sekadar mayat. Jadi, dia ingin meminta Lei Ge untuk menyelidiki dengan jelas. Mendengar hal ini, Lei Ge berempati. Dia juga memiliki seorang putri. Tentu saja mengerti perasaan seorang ayah ini. Malam itu, dia langsung menerobos masuk ke rumah Miller dan bertanya pada pria itu di mana Jenny berada. Miller menyatakan bahwa dia tidak mengenal Jenny. Setelah itu, dia ingin melapor ke polisi. Lei Ge tentu tidak akan memberinya kesempatan itu. Pistol langsung diisi peluru, kemudian mengeluarkan borgol. Pria itu hanya bisa patuh memakainya. Lei Ge bertanya lagi padanya, katakan saja padaku di mana mayat Jenny. Aku tidak akan membuat hal-hal menjadi sulit bagimu. Tapi pria itu sangat tertutup. Tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Lei Ge langsung menyalakan keran. Ketika baskom terisi penuh air, dia menangkap rambut pria itu. Ah, tidak. Wih, dengan paksa menekan kepala pria itu ke dalam baskom. Lei Ge tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Mengeluarkan tongkat listrik dan menusukkannya.
Kakek itu terkejut hingga seluruh tubuhnya mengeluarkan asap. Lihat dia masih keras kepala. Kali ini, di mana dia disetrum? Di terowongan kereta api. Kakek akhirnya mengaku. Jika itu dia yang melakukannya, maka akan lebih mudah. Lei Ge langsung membawanya ke terowongan. Keduanya terus berjalan sampai ke ujung terowongan. Berdasarkan ingatan tahun itu, mulai menggali tanah, sampai menarik keluar sebuah koper dari dalam. Seorang gadis kecil ditinggalkan di sini olehnya. Di mata Lei Ge terlihat sedikit niat membunuh. Keesokan harinya, dia memanggil ayah gadis itu. Ayah membuka koper, melihat keadaan putrinya yang mengenaskan. Hanya ada rasa sakit yang tak berujung di hatiku. Kalung ini adalah hadiah terakhir yang dia berikan padanya. Lei Ge memberitahunya, pembunuh ada di dalam sana. Mau membunuh atau menyiksa, silakan saja. Ayah mengambil lampu dan masuk ke terowongan. Sampai di depan pembunuh. Apakah kamu tahu seberapa besar penderitaan yang kamu timbulkan pada orang lain? Ayah yang baik hati tidak tega membunuh. Hanya meninggalkan satu kalimat dan berbalik pergi. Dia keluar dari terowongan. Lei Ge menjabat tangannya sebagai seorang ayah. Terima kasih. Satu ucapan terima kasih mengandung betapa tidak berdayanya pria ini. Majikan membiarkan pembunuh itu lolos. Tapi Lei Ge tidak akan. Saat ini, baik sebagai pembunuh, maupun sebagai seorang ayah, tidak akan membiarkan pembunuh ini keluar hidup-hidup dari terowongan. Keadilan mungkin akan terlambat, tetapi tidak akan pernah absen. Seorang pembunuh profesional pergi ke sekolah putrinya untuk memberikan pidato. Akan menjadi seperti apa pemandangan itu? Teman-teman sekelas bertanya apa pekerjaannya. Lei Ge berpikir sejenak dan berkata bahwa dia adalah seorang pengawal. Pekerjaan ini sangat menarik bagi teman-teman sekelas. Maka mereka berebut untuk bertanya padanya. Kamu bilang, anak, apakah kamu pernah membunuh seseorang? Pernah sekali. Benarkah? Kenapa? Karena anak itu terlalu banyak masalah. Hanya bercanda, anak, hanya bercanda. Anak kecil itu langsung ketakutan. Selesai dengan pidato di sekolah, bos menemukan Lei Ge. Dia menyatakan bahwa salah satu saudaramu telah melanggar batas semalam. Karena cemburu, dia memukul seseorang yang tidak seharusnya dipukul. Dan dia juga menginjak kepala lawan dengan keras. Sekarang dia masih dalam perawatan di rumah sakit. Demi Lei Ge, bos bisa menutupi masalah ini. Tapi anak ini harus dipecat. Lei Ge tidak punya pilihan selain mencari sahabat baik, mengeluarkan setumpuk uang. Biarkan dia mencari pekerjaan lain di masa depan. Saat akan pergi, dia memanggil Lei Ge. Saya tidak mau uangmu, saudaraku. Lei Ge menggelengkan kepala dan mempersilakan dia untuk mengambilnya. Awalnya mengira semuanya akan berakhir di sini. Tapi keesokan harinya ketika dia melihat bos, dia baru menyadari bahwa masalah ini sudah besar. Ternyata setelah Lei Ge pergi kemarin, sahabat baiknya menjadi terbawa emosi. Dia bahkan memukul bos di bar yang penuh dengan kamera pengawas. Dia juga merampok berangkasnya. Berdasarkan pemahamannya tentang bos, masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Saya tahu dia adalah orangmu, tapi saya ingin dia menghilang. Apa maksudnya? Itu berarti menghilang secara harfiah. Aku tidak akan melakukannya. Kalau begitu saya akan mencari orang lain untuk melakukannya. Tahu tidak bisa menghindar. Lei Ge dengan terpaksa menerima tugas itu. Dia menemukan sahabat baiknya dan membawanya ke tepi laut. Tapi bukan untuk menyelesaikan tugas. Lei Ge menasihatinya. Kamu harus pergi dari sini, saudaraku. Saya tahu kamu telah mencuri dari bos. Kamu harus pergi. Hari ini kamu harus pergi dan jangan pernah kembali. Kalau tidak, apakah kamu akan menembakku sampai mati? Kalau begitu, ayo. Lei Ge yang setia lebih baik mati. Dia tidak akan pernah menyakiti saudaranya. Dia mengatakan kamu bisa memilih pergi kemana saja. Saya akan mengantar kamu sendiri. Dan kemudian membantumu memulai hidup baru. Mendengar ini, pria itu tahu dia telah membuat Lei Ge dalam masalah besar. Hutang budi Lei Ge tidak akan pernah bisa dia bayar seumur hidupnya. Jika dia pergi sendiri, bos tidak akan membiarkan Lei pergi dengan mudah. Bagaimana mungkin dia membiarkan saudaranya menanggung kesalahan untuknya? Ayo pergi. Tidak. Saya harus pergi. Maaf. Sekali lagi, seorang sahabat baik telah pergi selamanya darinya. Saudara Lei Ge tidak banyak, tapi semuanya bisa dipertaruhkan nyawa. Seorang pembunuh pergi berbelanja dengan dua putrinya. Putri kecil Madi ingin memilih hadiah ulang tahun. Namun saat putri sulung juga memintanya hadiah, Lei Ge tiba-tiba menyadari putri kecilnya hilang. Dia mencari ke sana kemari. Di sebuah sudut, dia melihat sepeda yang ditungganginya.
Dia mencari di seluruh mall, namun tidak melihat sosok putri kecilnya. Dia pergi ke stasiun radio untuk memanggil. Dia berpikir Madi akan datang ke sini jika mendengarnya. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada tanda-tanda. Dia kemudian pergi ke ruang pengawasan, memutar rekaman 10 menit yang lalu. Dia baru menyadari bahwa putrinya telah dibawa oleh penjual orang. Dia memperbesar gambar. Lei Ge mengambil 2 foto. Sebelum pergi, dia juga meminta staf untuk tidak melapor ke polisi. Dia mengirim foto-foto itu kepada bos. Meminta bos untuk memeriksa informasi semua penjual orang di daerah ini, untuk melihat apakah ada yang cocok. Kemudian dia juga mengirim foto-foto itu kepada sahabatnya, Darren. Biarkan dia menyelidiki secara diam-diam siapa yang melakukannya. Kemudian mengantar anak perempuan yang besar ke tempat mantan istrinya. Dia sendiri mengikuti informasi yang dikirim oleh bos. Menuju ke rumah penjual orang. Dia menendang pintu rumah dengan 1 kaki. Dengan 1 tendangan, dia akan menghabisi keturunannya. Di mana putri Lei Ge? Penjual orang itu bingung. Kakak, apakah kamu salah orang? Tapi Lei Ge tidak peduli dengan itu. Dia hanya memberi waktu 5 detik untuk menyerahkan orangnya. Hingga detik terakhir, penjual orang itu masih terlihat bingung. Sepertinya memang bukan dia. Lalu siapa lagi? Itu membuat Lei Ge stres hingga rambutnya rontok. Namun saat itu, dia tiba-tiba teringat seseorang. Itu adalah menantu bos, yang memiliki dendam dengannya dan tahu identitasnya. Hanya dia satu-satunya. Lei Ge langsung menerobos masuk ke rumah bos, memaksanya untuk naik ke mobil. Melihat wajahnya yang penuh niat membunuh, bos hanya bisa berdoa agar ini bukan perbuatan menantunya. Sebelum masuk, bos memberitahunya untuk tidak terburu-buru. Sobat, ini keluarga besar, jangan terlalu berlebihan, ya, Lei. Semua, berbaringlah, tolong, Lei. Wah, luar biasa. Sekarang masalahnya jadi besar. Lei Ge bertanya di mana putrinya. Menantu terlihat bingung. Dia mengatakan meskipun kita ada permusuhan, tapi saya tidak sampai hati menyakiti anak kecil. Dan memang itu kesalahan saudaranya. Setelah mediasi oleh ayah mertuanya, bos Lei Ge, masalah ini sudah selesai sejak lama. Setelah mendengar kata-kata ini, Lei Ge berbalik dan pergi. Waktu tidak menunggu siapapun. Jika melewatkan kesempatan penyelamatan, akibatnya bisa sangat buruk. Dia melanjutkan perjalanan menuju markas penjual orang berikutnya. Darren mendapatkan terobosan besar melalui koneksi di jalan. Si jenggot lebat memiliki saudara yang mengenal orang di foto. Segera meminta saudara ini untuk memandu. Mereka berpura-pura membeli tepung untuk menghilangkan kecurigaan satu sama lain. Kemudian mereka mencari-cari dengan alasan membeli senjata. Dia menemukan sebuah ruangan yang terkunci dengan gembok. Dia bertanya kepada Bai Mao, apakah ini gudang senjatamu? Namun Bai Mao hanya menunjukkan senyuman yang menjijikan. Darren yang sering menonton film langsung mengerti. Sebelum pergi, dia berbalik dengan anggun. Dia mengarahkan senjata ke arah Bai Mao. 1 tendangan besar membuatnya terjatuh ke tanah. Rekan-rekannya langsung mengikat tangannya. Darren masuk ke dalam ruangan yang terkunci. Ternyata dia menemukan Madi di sebuah ruangan rahasia. Dia membawa keponakannya ke mobil. Dia memintanya untuk menunggu di sini sebentar. Kemudian dia kembali ke ruangan. Dia mengirim semua orang ke dalam ruangan rahasia. Sekelompok orang bodoh ini benar-benar berani. Berani mengganggu putri Lei Ge. Kemudian mengirim informasi ini kepada Lei Ge. Mendapatkan berita, Lei Ge segera bergegas menuju lokasi. Bisa dibayangkan, menunggu sekelompok penjual orang ini akan menjadi akhir yang sangat tragis.